Silakan. Terima kasih Pak Jarwo. Selamat malam Bapak Ibu semua. Beberapa wajah saya kenal. Senang sekali bisa bertemu di ruang virtual ini. Memang saya jarang ikut Patimbulum gitu ya, tapi saya tahulah ini sebuah tempat di mana kita bisa belajar bersama-sama dan kita bisa saling sharing sebetulnya. Tujuannya kan selain kita belajar tentang firman Tuhan bersama-sama, dan berikutnya adalah kita saling sharing, saling berbagi apa yang kita dapat dari bagian tersebut yang kita dalami bersama-sama. Nah, malam ini kita akan membahas, tentunya setahu saya sudah bersambung ya Pak Jarwo ya, sudah berseri-seri sampai ke bagian ini, dan sebenarnya saya mungkin tidak perlu terlalu banyak lagi memberikan latar belakang. Kalau sudah ikut dari yang lalu-lalu pasti sudah agak sedikit paham gambaran kisahnya gitu. Tapi saya akan mencoba menyingkatnya sehingga kita semua tahu apa yang sedang kita bicarakan pada malam hari ini atau apa yang kita baca. Nah, saya izin share screen dulu ya. Oke. Sudah kelihatan ya? Oke. Nah, sebentar. Nah, ini bahannya cukup panjang ceritanya. Saya berharap mungkin kita akan membaca bersama-sama yang terlebih dahulu dari kisah, kisah 25. Sorry, salah saya tulis yang di depannya. Kisah 25 ayat 13 sampai 27. Kita akan baca dulu bersama-sama, lalu nanti pasal 26, ini seluruh ayat, ada 32 ayat, itu kita akan baca along the way, sejalan dengan pembahasan kita, lalu kita nanti lihat bagian dari ayat-ayat itu. Ya, jadi ini nanti saya ganti, ini kisah 25 ayat 13 sampai 27. Baik, kita baca dulu bersama-sama ya. Asumsi saya ada Alkitab semua ya. Masih punya Alkitab, enggak yang digital juga nggak apa-apa, tetapi saya akan membacanya ini dari TB2, jadi ini yang terjemahan baru, jadi kalau sedikit-sedikit ada berbeda nggak masalah ya. Kita baca dari Kisah Para Rasul 25 ayat 13 sampai ayat 27. Paulus di hadapan Agripa dan Bernike. Beberapa hari kemudian datanglah Raja Agripa dengan Bernike ke Kaisarea untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Festus. Karena mereka beberapa hari tinggal di situ, Festus memaparkan perkara Paulus kepada raja itu. Katanya, "Di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Felix. Ketika aku berada di Yerusalem, imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum. Aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Karena itu, mereka turut bersama aku kemari. Keesokan harinya aku segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu. Namun ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang kejahatan seperti yang telah aku duga. Mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Aku ragu-ragu bagaimana aku harus memeriksa perkara seperti itu. Aku bertanya kepadanya apakah ia mau pergi ke Yerusalem supaya perkaranya dihakimi di situ. Namun Paulus naik banding. Ia minta supaya ia tinggal dalam tahanan sampai perkaranya diputuskan oleh kaisar. Karena itu aku menyuruh menahan dia sampai aku dapat mengirim dia kepada kaisar. Kata Agripa kepada Festus, "Aku sendiri ingin mendengar orang itu." Jawab Festus, "Besok engkau akan mendengar dia."
Keesokan harinya datanglah Agripa dan Bernike dengan segala kebesaran, dan sesudah mereka masuk ke ruang pengadilan bersama dengan kepala-kepala pasukan dan orang-orang yang terkemuka dari kota itu. Festus memberi perintah supaya Paulus dihadapkan. Festus berkata, "Ya Raja Agripa, seperti semua yang hadir di sini bersama-sama dengan kami, lihatlah orang ini yang diadukan kepadaku oleh semua orang Yahudi, baik yang di Yerusalem maupun yang di sini, sambil meneriakan bahwa ia tidak boleh hidup lebih lama. Namun, aku dapati bahwa ia tidak berbuat suatu pun yang setimpal dengan hukuman mati, dan karena ia naik banding kepada Kaisar, aku memutuskan untuk mengirim dia menghadap Kaisar. Tentang dia, aku tidak punya sesuatu yang pasti untuk ditulis kepada Kaisar. Itulah sebabnya aku menghadapkan dia di sini kepada kamu semua, terutama kepadamu, Raja Agripa, supaya setelah diadakan pemeriksaan, aku dapat menuliskan sesuatu. Sebab menurut pendapatku, tidaklah masuk akal mengirim seorang tahanan tanpa menyatakan tuduhan-tuduhan yang diajukan terhadap dia." Ya, ini pembacaan kita satu bagian dulu ya. Nanti kita akan lihat dulu, ini adalah latar belakang dari apa yang akan kita bahas di kisah 26 nanti. Nah, nanti kisah 26 kita akan baca sejalan dengan penyelidikan kita mengenai bagian itu. Nah, apa yang terjadi di dalam kisah Nah, apa yang akan terjadi di dalam kisah 26 dilatar belakangi oleh ini. Jadi ternyata, sebentar ya, ini kok, ya oke benar. Ini salah, salah file. Sebentar. Nah, di dalam kisah yang kita baca ini didahului sebenarnya dimulai dari kisah para rasul 21 sampai 25, perikop yang di atas itu, ada sebuah plot, ya, sebuah rencana dari orang-orang Yahudi untuk membunuh Paulus. Jadi kalau mungkin ini sudah pernah dibahas ya, bagaimana Paulus itu datang ke Yerusalem untuk melakukan sebuah ritual setelah perjalanan penginjilannya yang ketiga. Dia diminta oleh orang-orang Kristen di Yerusalem untuk pergi melakukan ritual penyucian diri di Bait Allah. Nah, disitulah kemudian orang-orang Yahudi dari Asia melakukan sebuah rencana untuk menangkap dan bahkan membunuh Paulus. Mereka menebarkan hoax pada waktu itu ya mengenai Paulus. Nah, akibatnya Paulus ditangkap lalu diadili di Yerusalem. Nah, pada saat dia diadili di Yerusalem itu oleh kepala garnison ya pada waktu itu tidak didapatkan hal-hal yang bisa membuat Paulus itu dipenjara. Bahkan mungkin karena tidak terlalu paham, ini kan ada, jadi di Yerusalem itu kan pusat dari orang-orang Yahudi ya, orang agama Yahudi sendiri, agama dan orang-orang Yahudi, tetapi juga adalah pusat dari pemerintahan yang diberikan kepada jadi apa ya, kayak wilayah pendudukan lah ya, yang dikepalai oleh raja yang ditunjuk pada waktu itu oleh pemerintah Romawi. Nah, karena situasi begitu kisruh dan begitu tegang sampai kemudian bocor rencana membunuh Paulus, akhirnya Paulus dipindahkan ke Kaisarea. Nah, itu mulai di pasal 23 ya, bagaimana Paulus kemudian dipindahkan ke Kaisarea. Di pasal 23 ayat 23 dikatakan bahwa kemudian Paulus oleh kepala garnison itu dibawa ke Kaisarea di sana. Dan karena mengetahui bahwa orang-orang Yahudi di sana sudah bersiap-siap untuk membunuhnya dalam perjalanan untuk diadili. Nah, di Kaisarea Paulus cukup lama ditahan, ya, bahkan di situ dikatakan sampai di pasal 26 di pasal 24 ayat yang ke-27 dikatakan bahwa sampai 2 tahun sampai akhirnya gubernurnya diganti dari yang namanya Felix diganti menjadi Festus. Nah, ini nama Festus nanti akan muncul ya beberapa kali di dalam percakapan kita seperti yang tadi kita sudah baca. Porcius Festus dia gubernur yang ditunjuk. Nah, apa yang dilakukan? Festus kemudian memberi kesempatan dari Paulus untuk bersaksi.
membela dirinya dan juga bersaksi kepada Raja Agripa yang kebetulan pada waktu itu datang ke Kaisaria. Ya, nah siapa Raja Agripa ini? Ya, tadi perikop yang kita baca adalah latar bahwa bagaimana si Festus mengajukan kasusnya Paulus ini. Ini ngobrol-ngobrol antara Raja Agripa dengan gubernur di Kaisaria pada waktu itu. Lalu dikatakan bahwa ini ada kasus nih. Nah, sebelumnya kita lihat dulu siapa itu Raja Agripa. Di sini adalah Raja Agripa yang kedua. Ya, ini adalah anak dari Raja Agripa I yang diceritakan kisahnya di Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 23. Kalau ingat ceritanya bagi beberapa Bapak Ibu yang sudah mengikuti Patimbulum yang lalu tentu tahu kisah dari Agripa I ini. Betapa dia raja yang kejam dan dia menangkap Yakobus, bahkan membunuh Yakobus, lalu juga menangkap Petrus dan menganiaya banyak orang Kristen di Yerusalem. Ya, jadi sebelum mulai 5 tahun kemudian setelah kejadian ini kejadian Nero membakar kota Roma, gitu ya, Kaisar, penganiayaan terhadap orang Kristen sudah ada di Yerusalem pada waktu itu. Nah, Agripa mati secara mendadak di usianya yang masih sangat muda, kalau nggak salah disebutkan 57 tahun ya kalau nggak salah ya. Dia mati di usia yang sangat muda dengan mati mendadak, gitu ya. Nanti bisa baca sendirilah kisahnya. Malaikat. Ya, malaikat. Tetapi itu kan penulisnya, tetapi dikatakan mendadak sekali, begitu. Nah, ketika dia meninggal, maka anaknya kemudian naik menjadi raja. Walaupun tidak langsung katanya, itu beberapa tahun setelah itu baru anaknya dilantik menjadi raja. Nah, Bernike itu siapa? Bernike itu ternyata saudara kandungnya. Ini Anda bisa lihat semua di kamus Alkitab yang ada di belakang Alkitab, dikisahkan disebutkan itu siapa Bernike di sini, di dalam Kisah Para Rasul 25 ini. Dia adalah saudara kandungnya sendiri sebetulnya yang berhubungan incest dengannya. Ya, jadi kita tahu bagaimanalah kualitas raja ini, gitu. Nah, tetapi Festus sebagai gubernur wilayah Kaisaria pada waktu itu menurut saya cukup fair. Ya, sesuai dengan aturan di Roma, tidak boleh ada seorang tahanan yang dihukum tanpa melakukan pengadilan. Dan fairness-nya itu dalam pengadilan itu dia diberi kesempatan untuk membela diri. Nah, Festus sebagai seorang gubernur, dia walaupun ini peninggalan ya dari Felix ya, Felix itu yang pendahulu sebelumnya sudah memberitahu rupanya dan dia tahu tentang kasus ini sehingga ketika Festus setelah dilantik lalu dia pergi ke Yerusalem dan tua-tua Yahudi, orang-orang Yahudi menemuinya di sana, itu bisa dilihat di pasal 25 perikop sebelum yang kita baca tadi, itu dia sudah mendengar dan dia sudah tahu. Lalu dia bilang dan mereka bersepakat untuk minta Paulus dibawa ke Yerusalem, diadili di Yerusalem. Tapi Festus bilang tidak, dia tetap di Kaisaria, kalian yang datang ke Kaisaria. Nah ini kejadian ini. Nah di Kaisaria itu kebetulan ada kunjungan Agripa. Nah tetapi di pasal 25 ayat 9 kita lihat ada sebuah catatan yang di situ dibuat bahwa Festus punya agenda. Ya, yaitu Festus itu ingin mengambil hati orang Yahudi. Jadi pengadilan fair yang dia gelar ini bukan hanya untuk mengadili seseorang dengan adil gitu ya, mendengarkan perkaranya lalu memutuskan. Dia sebenarnya punya keinginan bisa mengambil hati juga orang Yahudi. Sebagai seorang gubernur yang diutus oleh pemerintahan Roma untuk menjaga wilayah jajahannya dan dibagi-bagi ya, dia mendapat di wilayah Kaisaria. Festus nggak mau terjadi keributan dan bentrok. Dia perlu orang-orang Yahudi ini juga untuk tetap bisa dikendalikannya. Karena itu di ayat yang ke-9 dikatakan Festus ingin mengambil hati orang Yahudi itu. Walaupun dia sendiri punya perspektif sebenarnya mengenai kasus ini. Nah, itu kita lihat yang tadi kita baca ya di pasal 25 ayat 18-19. Oh, saya mohon maaf. Bapak Ibu tetap membuka Alkitabnya kan? Ya, sambil kita lihat bagian-bagian itu ayat yang saya tunjukkan kita bisa baca di situ.
Di ayat 18-19 pasal 25 ini Festus mengatakan pendapatnya, ya, standpoint dia terhadap kasus ini. Dia katakan ketika orang-orang Yahudi itu mengajukan dakwaan terhadap orang itu, aku menjawab mereka supaya diadili, ada kesempatan untuk membela diri, dan ayat 18 dikatakan, ayat 19 dikatakan, namun ketika para pendakwa itu berdiri, jadi pengadilan itu sudah dilakukan di hadapan Festus ya, ketika mereka berdiri di hadapannya dan seperti yang sudah dia duga, nggak ada mereka bisa menunjukkan kesalahan orang ini. Ya, tidak ada satu tuduhan pun tentang kejahatan. Dia sudah duga sebetulnya. Jadi sepertinya Festus sudah tahu sebetulnya nggak ada yang salah dengan orang ini yang patut dia dihukum secara hukum Roma. Ya, tetapi dikatakan di ayat 19 bahwa ini adalah persoalan yang ada di dalam agama mereka sendiri, perdebatan, selisih paham soal-soal agama mereka. Tentang juga seorang yang bernama Yesus yang katanya sudah mati, tapi si Paulus ini yakin benar dia masih hidup gitu. Jadi ini kayak seperti ada perbedaan di dalam ajaran atau di dalam pendapat mengenai satu teologi gitu ya, atau satu fakta yang diyakini mungkin di dalam keyakinan sebenarnya dalam agama mereka. Jadi kalau kita lihat sebetulnya apa yang terjadi ini skopnya terlalu kecil menurut Festus. Ya, ada di dalam lingkup agama sendiri. Nggak perlu sebenarnya pengadilan ini. Nah, tetapi dan menurut saya ya, kenapa dia menceritakan kepada Agripa sebagai raja? Dia tahu betul bahwa Agripa ini juga adalah raja orang-orang Yahudi yang ditunjuk oleh pemerintah Roma, penguasa mereka. Ya, jadi cobalah mengenai kasus ini menurutmu gimana? Tetapi yang menarik adalah Agripa mengatakan saya ingin mendengar sendiri orang ini. Itu ada di ayat 22 ya. Dia bilang bahwa aku sendiri ingin mendengar orang itu. Makanya digelar lagi kemudian pertemuan lagi, seperti pengadilan lagi. Nah, tetapi yang datang sekarang adalah orang-orang yang bukan hanya Agripa dan rombongannya, ya disebutkan juga Bernike, secara khusus menurut saya disebutkan Bernike karena supaya tahu ini seperti apa ya raja ini. Tetapi juga di situ dikatakan kepala-kepala pasukan, orang-orang terkemuka, plus tentunya orang-orang Yahudi, ya. Jadi boleh dibilang ini pengadilan yang lebih grande lagi, ya, yang diselenggarakan oleh Festus dan Agripa memakai momen ini. Kalau saya merenung gitu ya, kenapa sih Agripa kepengen sekali mendengar tentang orang ini? Mungkin ada hubungannya dengan ini, ya, kisahnya dengan ayahnya dulu. Tentang ayahnya yang mengejar-ngejar orang Kristen, membunuh orang Kristen, dan kemudian diyakini meninggal di tangan Allah juga melalui malaikat yang memukul dia. Dia ingin tahu, apa sih orang Kristen ini? Apa ajarannya ini? Dan ini ada orang yang namanya Paulus, yang kemudian nanti kita baca di dalam pembelaan Paulus. Paulus sendiri mengatakan, kamu udah tahu tentang semua ini. Ini tidak terjadi di tempat yang tersembunyi. Terang benderang semua tahu tentang itu. Dan Agripa curious. Agripa ingin sekali tahu. Ya, lalu terjadilah pengadilan ini. Nah, settingnya tadi seperti dikatakan grande sekali ya. Orang-orang penting hadir. Pejabat-pejabat penting hadir. Bahkan raja orang Yahudi sebenarnya kaum agamawi Yahudi itu tidak mengakui ini gitu ya. Makanya mereka sedang menanti-nantikan Mesias yang akan melepaskan dari penjajahan Romawi ini. Tapi ya pada saat ini Agripa sebagai penguasa yang ditunjuk oleh pemerintahan Romawi itu hadir, dianggap otoritas tertinggi. Nah, lalu Paulus tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ya, saya pikir ini hikmat yang diberikan Tuhan juga kepada Paulus. Bagaimana Paulus kemudian
menyatakan hal-hal yang penting dari selain pembelaan dirinya. Nanti kan ini kalau di dalam lai ini dibagi menjadi 3 bagian ya, pasal 26 ini. Perikop yang pertama itu dari ayat 1 sampai ayat 11 bicara tentang pembelaannya. Lalu kemudian perikop yang kedua di ayat 12 sampai dengan ayat 23 bicara tentang selain men-sharingkan pertobatan dia, tetapi apa kisah Injil itu? Apa yang dia perjuangkan itu? Apa yang dia beritakan itu? Lalu perikop yang terakhir mulai ayat 24 sampai 32 bicara tentang ajakan, altar call, ya saya menyebutnya altar call, panggilan untuk merespon apa yang mereka dengar itu. Jadi saya pikir Paulus memanfaatkan posisi ini. Nanti kita lihat bagaimana dia melihat hal ini. Nah, itu bagian yang pertama ya, latar belakangnya. Lalu kita masuk ketika di dalam setting pengadilan itu, di mana Agripa ingin mendengar pembelaan Paulus, lalu Paulus menjelaskan pokok-pokoknya. Ya, tadi saya sudah sampaikan di ayat pasal 25 ayat 22, ketika Agripa menyatakan keinginannya, yaitu apa yang terjadi di keluarganya, terutama kepada ayahnya, itu membuat dia ingin tahu tentang kekristenan. Dan Paulus melihat kesempatan ini, dia membela perkaranya, menceritakan pertobatan dan poin pemberitaannya itu, lalu kemudian memberitakan itu di hadapan orang-orang yang terkemuka. Oke. Nah, ayat 1 sampai 11 kita lihat pembelaan dari Paulus. Ini adalah pembelaan bukan lagi soal legalitas secara hukum Romawi, tetapi lebih kepada pengadilan agama, gitu ya. Karena yang dibicarakan adalah pokok-pokok tentang keyakinan seseorang. Dan ini yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Ya, untuk secara hukum Romawi sebenarnya Paulus sudah clear. Pendahulu Festus sebelumnya itu Felix sudah menyatakan gitu ya, nggak ada yang salah dengan orang ini. Bahkan Festus sendiri pun mengatakan sebenarnya nggak ada tuduhannya yang berarti gitu ya, membuat dia nanti layak untuk dihukum dan sebagainya. Tapi ini karena desakan orang Yahudi, dan seperti tadi saya sampaikan, Festus ingin mengambil hati orang Yahudi. Jadi ingin digelar lagi. Dan kembali Festus di bagian ini ingin cari kesempatan lagi. Kan Paulus mengajukan banding. Dia minta dibawa di hadapan kaisar untuk menghakimi dia. Pengadilan yang paling tinggi. Yang kalau kita sekarang ini dalam pengadilan kita di Indonesia itu mungkin pengadilan paling tinggi itu di Mahkamah Agung ya. Gitu. Nah ini di hadapan kaisar dia ingin diadili. Nah Festus mengatakan saya perlu dong bahan apa yang saya ajukan sehingga dia layak untuk diadili di hadapan kaisar. Nah mari kita berperkara hari ini. Nah itulah yang mulai Paulus kemudian menyatakan. Nah Paulus diberi kesempatan bicara di situ. Raja Agripa sendiri menyatakan silakan kamu diberi kesempatan untuk membela diri di ayat yang pertama pasal 26 ya. Kemudian ayat yang kedua dan ketiga kita baca sama-sama ya. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Ya Raja Agripa, aku merasa beruntung karena pada hari ini aku dapat membela diriku di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku. Terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan-persoalan di antara orang Yahudi. Sebab itu aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Pakai kata beruntung Paulus. Ya, saya cukup lama memikirkan begini. Apakah bisa saya ketika dalam sebuah kasus saya diperlakukan seperti Paulus gitu ya, diperlakukan tidak adil dengan saya dituduh dengan hoax, kemudian diperlakukan dia berapa kali dia dipukuli, berapa kali dia menjadi korban massa gitu ya dalam perjalanannya menuju Kaisaria ini. Tetapi sampai di titik ini, sampai dia bisa menilai bahwa apa yang terjadi pada dia di hari itu, di saat itu, represent dirinya di hadapan Agripa dan semua pembesar-besar itu sebagai sebuah
Beruntung. Kata yang unik sekali dia pakai di situ ya. Buat saya refleksi sedikit ya dengan kata itu. Dia melihat kesempatan itu. Ya, nanti di summary mungkin saya akan melihat bagian ini dengan sebuah refleksi saya di sana. Tetapi kata beruntung itu seperti apa? Kalau kata beruntung itu kan sesuatu yang kita tidak duga-duga, tetapi kita menerimanya dengan senang rasanya. Kita merasa beruntung. Kalau kita menerima musibah kan kita nggak merasa beruntung ya. Tapi Paulus bisa menganggap itu bukan musibah. Dia merasa beruntung. Kenapa? Alasannya ada di ayat 3 itu. Karena dia akan memperkarakan ini di depan otoritas yang tepat. Yaitu orang yang mengenal adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Agripa sendiri orang Yahudi. Ya, keturunan bangsa Israel itu sendiri tahu betul. Dan mungkin dibesarkan dengan adat istiadat dan kultur orang Yahudi. Dan semua persoalan yang selama ini terjadi sampai Yesus disalibkan, dia tahu itu terjadi di Yerusalem. Gitu ya. Dan semua itu diketahui dengan baik oleh Agripa. Kalau Festus kan enggak, Festusnya orang Romawi, di drop ya. Dia tidak mengenal kultur dan sebagainya. Nah, itu dia anggap sebagai beruntung. Sehingga apa? Apa yang dia perkarakan ini, kamu tahu dengan jelas. Ya, seperti dia berbicara kepada Yahudi lainnya, para orang Yahudi lainnya. Nah, ayat 4 dan 5 menjelaskan siapa Paulus. Dia kenalkan dirinya dulu. Ya, semua juga tahu siapa saya, katanya ya. Sejak masa muda dia dulu. Ayat 4 dan ayat 5 dikatakan. Yang sejak semula kehidupan dia di tengah bangsa Yahudi itu dihayatinya, katanya. Sejak semula kuhayati di tengah bangsaku di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal aku, dan sekiranya mereka mau, mereka dapat bersaksi bahwa aku telah hidup sebagai orang Farisi menurut aliran yang paling keras dalam agama kita. Jadi dia ini hardcore, Yahudi hardcore gitu ya. Dan di dalam ketaatannya kepada hukum Taurat, dia adalah orang Farisi yang pegang paling kuat, yang pegang paling istilahnya paling keras dalam ajarannya. Itu. Jadi saya boleh dinilai siapa saya. Gitu ya. Istilahnya saya jadi lupa ada satu kata yang saya ingin gunakan. Kredibilitas dia. Ya. Dan semua orang tahu itu. Di Yerusalem itu dia sudah dikenal. Gitu ya. Dia jelaskan demikian. Nah, berikutnya ayat 6 sampai 8. Tapi ada titik perbedaan antara Paulus dengan orang-orang Yahudi. Yaitu soal apa? Soal pemenuhan janji Allah. Nah, menarik sekali cara Paulus menyatakannya. Di ayat 6 dia katakan, sekarang aku menghadapi pengadilan oleh karena aku mengharapkan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita. Pemenuhan janji itulah yang dinantikan oleh kedua belah suku kita, sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Karena pengharapan itulah ya Raja, aku dituduh orang-orang Yahudi. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Nah, ini titik poin di mana perbedaan Paulus dengan kebanyakan orang Yahudi. Saya orang Yahudi, kata Paulus. Bahkan saya aliran paling keras, yaitu orang Farisi. Dan keyahudian saya tidak perlu dipertanyakan. Tetapi ada satu titik di mana dia melihat bahwa apa yang kita nanti-nantikan sebagai orang Yahudi, apa yang kita ritualkan, nyatakan melalui ritual kita, penantian akan janji Allah itu yang sudah dijaga turun-temurun, itu sudah hadir dan dinyatakan melalui Yesus itu. Ya, dia tidak sebut Yesus, tetapi pengharapan itu apa yang paling diharapkan orang Israel? Yaitu Allah memenuhi janjinya
menghadirkan Mesias yang menebus, melepaskan mereka. Bukan hanya menebus dosa, tapi melepaskan mereka juga dari tekanan Romawi pada saat itu. Ya, dan apa yang itu pengharapan orang Yahudi ya, tetapi apa yang Allah janjikan itu sudah hadir di dalam Yesus. Dan Yesus inilah yang dibangkitkan. Nah, poin kebangkitan, pengharapan akan kebangkitan ini adalah satu poin yang membedakan orang Farisi dengan orang Saduki ya. Di waktu di Yerusalem itu sampai terjadi keributan ketika Paulus mengangkat hal ini mengenai kebangkitan orang mati. Karena orang Farisi percaya bahwa Allah akan membangkitkan orang mati. Dan kuasa Allah itu dinyatakan dengan kebangkitan Yesus. Orang Yahudi nggak mau percaya. Seolah-olah Paulus ingin mengatakan, Yesus itu sudah bangkit. Aku saksi, nanti di bawah dia jelaskan itu. Di perikop berikutnya mengenai pengalaman dia bertemu dengan Yesus yang dibangkitkan itu. Pengalaman spiritual dia berjumpa dengan Yesus yang sudah dibangkitkan, dan itu merupakan konklusi dia yang meneguhkan dia bahwa inilah Mesias yang dijanjikan itu. Ya. Nah, Paulus sendiri juga menyatakan, dia mengakui, saya pun pernah kok menolak Yesus. Di ayat 9 dan 11, Paulus mengatakan juga, ya, dan itu diakuinya. Bagaimanapun juga, ayat 9, aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus bertindak keras menentang nama Yesus orang Nazaret itu. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah menjebloskan banyak orang kudus ke dalam penjara, sebab aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tapi aku ikut menyetujui jika mereka dihukum mati. Di semua rumah ibadat aku sering menghukum mereka dan memaksa mereka untuk menghujat Tuhannya. Dan dengan kemarahan yang meluap-luap, aku mengejar mereka, bahkan sampai ke kota-kota asing. Nah, pengalaman ini sama dengan pengalaman Agripa. Ya, ayahnya kan terkenal demikian. Dan di usianya tentu Agripa yang kedua yang sedang berhadapan dengan Paulus saat ini tahu betul apa yang terjadi itu. Bagaimana orang Kristen dikejar-kejar, dianiaya karena mereka mengakui bahwa Yesus itu adalah penggenapan janji Allah itu. Ya. Jadi di situ Paulus ingin menyatakan, saya juga begitu, sama. Menolak Yesus seperti Anda. Ya, Raja Agripa seolah-olah gitu ya. Nah, itu dari poin yang pertama. Itulah pembelaan dia. Apakah salah? Dengan kata lain, apakah salah kalau saya mengimani dan meyakini bahwa pemenuhan janji Allah itu sudah terjadi? Dulu saya memang begitu. Tetapi kemudian saya berubah. Dan saya dituduh oleh orang Israel. Kenapa mereka jadi nggak percaya sendiri dengan apa yang Allah janjikan? Gitu. Seolah-olah Paulus ingin mengatakan demikian ya, dengan bahasa yang lebih gamblang. Nah, kemudian di perikop yang berikutnya, Paulus kemudian menceritakan pengalamannya. Nah, di dalam dia menceritakan pengalamannya itulah pokok-pokok keyakinannya kembali dinyatakan. Dan disinilah Paulus sebenarnya mengadakan pekabaran itu, yang menyampaikan Injil itu, berita baik itu kepada banyak orang yang hadir di situ, termasuk juga kepada Agripa. Selain pengalaman pertobatan, berita Injil juga dinyatakan. Ayat 12-15. Dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh, dalam keadaan dia membenci orang-orang Kristen, dalam keadaan dia mengejar-ngejar, bahkan mengizinkan membunuh orang Kristen, dan oleh karena penugasan imam-imam kepala dalam perjalanan ke Damsyik, pada tengah hari, ya Raja, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang dari cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Ya, Paulus nggak sendirian, tetapi apakah Paulus sendiri yang hanya melihat itu? Kelihatannya begitu. Ya,
Jadi Paulus melihat suatu cahaya yang begitu menyilaukan melebihi cahaya matahari, katanya seperti itu. Nah, ketika mereka semua rebah ke tanah, ya, rupanya mereka semua mengalami itu, lalu mereka jadi rebah ke tanah, tetapi aku mendengar suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Aram, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ya, sukar bagimu menentang Dia yang berkuasa atasmu. Namun aku menjawab, siapakah engkau, Tuhan? Nah ini, kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ini poin di mana Paulus kemudian berjumpa dengan Yesus. Paulus berhadapan muka dengan Sang Mesias itu. Yang dia tahu sebenarnya di dalam keyakinan orang-orang Yahudi dia kan sudah mati, digantung di kayu salib, sudah dikubur. Tetapi kan mereka percaya bahwa dia mayatnya dicuri lalu dibilang bangkit. Nah, dia menyaksikan sendiri Yesus yang bangkit itu, menyapa dia, berbicara kepada dia, bertanya kepada dia, mengapa engkau menganiaya aku? Padahal sebenarnya kan dia menganiaya orang-orang yang percaya pada Yesus ya, murid-muridnya. Tetapi disitulah Paulus diperhadapkan bahwa menganiaya murid-murid Yesus sama dengan menganiaya Yesus sendiri. Dan Yesus itu di dalam, ini dia berjumpa di dalam keilahiannya Yesus ya. Jadi sebagai yang ilahi di situ, divine. Makanya disebut peristiwa ini teofani, berjumpa dengan yang ilahi, ya, perjumpaan dengan yang ilahi. Dan itulah menjadi poin di mana dia melihat bahwa betul ternyata Yesus inilah yang dijanjikan oleh Allah. Yesus inilah yang saya tahu pernah hadir itu dan mengalami salib oleh karena pemberitaannya, gitu ya. Nah, itulah pernyataan Paulus mengenai Yesus, Sang Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Lalu kemudian dia lanjutkan di ayat 16, pengutusan yang diberikan oleh Allah kepada Paulus. Ayat 16 sampai 18, itu sebabnya Paulus disebut sebagai salah satu rasul di samping ke-12 rasul. Jadi 12 rasul itu adalah orang-orang yang diutus untuk memberitakan mengenai Yesus itu. Pemenuhan dari janji Allah itu di dalam diri Yesus Mesias itu. Dan Paulus adalah salah satu. Makanya seringkali disebut rasul yang ke-13 berdasarkan ayat 16 sampai 18 ini. Pengutusan yang diterimanya dari Yesus sendiri. Sekarang bangunlah, berdirilah, aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat dari aku dan tentang apa yang kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan menyelamatkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Aku akan mengutus engkau kepada mereka. Untuk apa? Untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Jadi itulah poin-poin pemberitaan Paulus sebenarnya. Siapa itu Yesus? Dia yang dijanjikan oleh Allah, dan melalui dia kita akan memperoleh pengampunan dosa. Dan kita diminta untuk bertobat, berbalik kepada Allah lagi. Untuk hidup, nanti ada bagian berikutnya ya, dikatakan untuk hidup sesuai dengan pertobatan itu. Itu ada di pasal 26 nanti ayat yang ke mana tadi? Nanti ya kita ketemukan di bawah. Ya,
Itulah yang dikatakan Paulus kepada Agripa pada waktu itu mengenai pokok-pokok iman. Oh, ini ayat yang ke-20 ya, supaya mereka melakukan perbuatan yang sesuai dengan pertobatan itu. Nah, semua itu dinyatakan Paulus dengan clear sekali. Dan sequence pemberitaannya itu mengikuti cara berpikir mereka sebagai orang-orang Yahudi. Tahu ada janji Allah, digenapi, dan saya berjumpa sendiri di dalam pertemuan yang ilahi itu. Dia hidup, dan sebagai orang Farisi, saya tahu itu datangnya dari Allah. Yesus itu hidup dan menyatakan demikian. Dan sekarang saya diutus untuk memberitakan ini kepada kalian semua. Ya, nah, ayat yang berikutnya juga Paulus menjelaskan bagaimana dia bisa ada sampai sekarang ini. Kenapa orang Yahudi akhirnya mau menangkap dan mencoba membunuh dia? Hanya karena pokok-pokok ini, perbedaan mereka di sini. Ya, namun dengan pertolongan Allah, dia bisa terus hidup sampai sekarang untuk memberitakan itu kepada baik orang besar maupun orang kecil. Ayat 22 dikatakan. Ya, bersaksi kepada orang kecil dan orang besar. Apa yang kuberitakan itu tidak lain dari yang diberitahukan sebelumnya oleh para nabi dan juga oleh Musa. Bahwa Mesias itu harus menderita. Dialah yang pertama yang akan dibangkitkan dari antara orang mati untuk memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Jadi apa yang disampaikan ini, we all know so well. Dan sekarang kita tinggal mau percaya nggak? Dan saya percaya. Saya sebagai orang Farisi, sebagai juga orang Yahudi, saya percaya. Masakan kita nggak percaya? Begitu. Ceritanya seperti itu. Paulus ingin menjelaskannya. Nah, di akhir itu semua, inilah kesempatan yang saya lihat ya. Penutup. Paulus melakukan altar call. Tahu altar call ya? Altar call itu kalau kita ada ibadah yang kita kenal sebagai misalnya pekabaran Injil atau ibadah kebangunan rohani ya, beberapa teman di kelompok tertentu menyebutnya demikian, maka setiap di akhir pemberitaan mengenai firman Tuhan, kebenaran Tuhan, itu dilakukan panggilan untuk merespon. Jadi sekarang kamu sudah mendengar nih apa yang benar gitu ya istilahnya, apa yang diberitakan, apa yang terjadi, bagaimana responnya. Nah itu di challenge Raja Agripa pada waktu itu ya secara khusus, dia katakan di mulai ayat yang ke-24 itu, ayat yang ya, sebelum ayat ke-24 dan ayat 25 itu dia diselak oleh Festus ya. Nanti kita lihat juga, saya punya refleksi khusus tentang Festus ini. Lalu kemudian ayat 25 Paulus mengatakan, aku tidak gila Festus yang mulia. Sebaliknya aku mengatakan kebenaran dengan pikiran sehat. Raja juga tahu tentang hal ini. Sebab itu aku berani bicara terus terang. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum diketahuinya. Karena hal ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya pada mereka. Dia memberi tantangan. Ini apa yang disebutkan ini ada loh. Nabi-nabi sudah memberitakannya, sampai Musa juga pernah menubuatkannya. Sekarang percaya nggak? Ya, dia nggak secara langsung memang percaya Yesus nggak gitu ya. Tapi dia bilang, percayakah engkau? Dan saya tahu sebenarnya engkau kan percaya. Nah, yang menarik jawaban Agripa menolak. Ya, dia katakan hampir-hampir saja engkau meyakinkan aku menjadi orang Kristen. Kalau di terjemahan lain bahasa Inggris bilang, memangnya kamu dengan waktu yang sesingkat ini mau membuat aku menjadi Kristen? Katanya bisa membuat aku menjadi Kristen. Gitu ya. Itu penolakan halus dari dia. Karena apa yang dinyatakan menurut saya memang tidak bisa terbantahkan ya secara sebagai orang Yahudi. Tapi Raja Agripa mengatakan, no, hampir aja aku kejebak istilahnya gitu ya, jadi orang Kristen.
karena penjelasanmu begitu bisa diterima sebetulnya. Begitu benar adanya, gitu kan. Nah, yang menarik tuh Festus. Saya punya catatan di situ ya tentang Festus di ayat 24, dia gelisah rupanya. Sampai di tengah Paulus sedang berbicara, dia nyelak. Dan dia berteriak, dia acuh dengan suara keras, dikatakan di situ kan ya. Dia nyelak dengan suara yang cukup keras. Engkau ini sudah gila, Paulus. Pengetahuanmu yang banyak itu membuat kau gila, katanya. Apakah Paulus seperti orang gila? Enggak, menurut saya. Bahkan dia sangat reasonable, ya, menyatakan itu semua. Tapi kenapa dia bilang gila? Karena ini imajinasi saya ya mengenai bagian ini. Karena mungkin begitu meyakinkan ya Paulus, dan Festus sendiri terpengaruh sebetulnya. Dan dia menolak itu dengan, orang kalau menolak kan kayak Agripa bisa menolak, hampir aja gue kejebak sama lo gitu ya. Nah Festus udah, gila lo gitu kan. Seperti seolah-olah Festus mengatakan demikian, gila lo gitu kan. Nah, Paulus bilang, enggak kok, saya enggak gila gitu ya. Itu ekspresi gitu di dalam kegelisahan dia karena apa yang dinyatakan oleh Paulus itu meyakinkan dan gak ada yang bisa terbantahkan. Dan kalau kita lihat terakhir ya, kesimpulan dari semua ini, sebelum kemudian akhirnya Paulus dibawa berangkat ke Roma di pasal 27 nanti, ayat 31, ayat 32 apa yang dinyatakan di situ? Orang-orang yang hadir di situ, sementara mereka berjalan keluar, mereka berbicara satu dengan yang lain dengan mengatakan orang ini tidak melakukannya sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati dan hukuman penjara. Jadi tuduhan orang Yahudi sampai membuat dia harus mati gak berdasar. Bahkan apa yang diberitakannya itu benar. Bahkan terakhir lihat ayat 32 apa yang dikatakan Agripa kepada Festus. Orang ini sebenarnya sudah bisa dibebaskan sekiranya dia tidak minta naik banding. Dengan kata lain Agripa mengatakan nothing's wrong. Saya sebagai orang Yahudi juga yang mengenal adat istiadat, yang tahu apa peristiwa yang terjadi di Yerusalem kepada Yesus orang Nazaret itu, nothing's wrong. Paulus diakui tidak bersalah. Ya. Tapi Tuhan rupanya sudah memberi gambaran kepada Paulus bahwa dia terus akan dibawa sampai ke Roma. Gitu ya. Itu yang kita baca ya dari awal di kisah-kisah sebelumnya. Bagaimana Tuhan sendiri meneguhkan Paulus bahwa dia harus ke Roma. Makanya tetap Paulus tidak dibebaskan pada waktu itu sesuai dengan apa yang disebutkan ya. Jadi dibiarin aja dia dihadili terus. Jadi kalau kita lihat dari ini semua kisah ini, apa yang kita bisa belajar? Saya mensummary beberapa hal. Yang pertama, saya kembali belajar dari Paulus yang taat dan setia kepada panggilan Allah. Di kisah 26 ayat yang ke-14, di situ dikatakan bahwa kisah 26 ayat 14, bukan 26 kayaknya, kisah 24. Sebentar ya. Salah ini. Ya, ayat 26 ayat 14 dengan semua plot twist yang dia terjadi padanya, dia tetap setia. Ya. Saya waktu mempersiapkan ini membaca ulang kisah Paulus gitu ya, dari penglihatannya, kemudian perjalanannya dia, penginjilan pertama, kedua, ketiga, terutama di perjalanannya yang ketiga ini, dan setelah dia pulang dari perjalanan penginjilan yang ketiga, lalu dia menghadapi orang-orang Yahudi yang sudah berniat jahat padanya, saya melihat, aduh, kok mau sih ya orang seperti ini ya.
mungkin apa yang dialami Ahok pada waktu permufakatan jahat terjadi atasnya ketika dia diadili dan dihakimi, belum apa-apa dibanding dengan apa yang terjadi pada Paulus. Sorry, kenapa? Slide-nya nggak bergerak. Oh, slide-nya nggak bergerak. Ini udah bergerak? Emang kayaknya ada slide lain. Dari tadi cuma judul itu aja kok. Paulus Nggak ya. ada, Kak. Oh, aduh, maafkan. Oh, cuma judul aja? Iya. Oh Tuhan, salah berarti. Dimaksudkan begitu ya? Enggak. Jadi ini ada satu, sebentar ya. Saya coba. Silakan. Oke, wait. Saya ambil dari sini aja. Oh, saya dari tadi pantesan. Kok nggak ada yang ngasih tahu? Baru Roy barusan kasih tahu. Udahlah. Yang tahu dapurnya. Oh, oke. Nggak apa-apa. Nanti saya kasih aja ya slide ini ya. Ya, distribute ke mereka. Apa? Oh, summary-nya ditampilkan. Baik. Sebentar. Saya stop share dulu kalau gitu. Lalu saya akan coba share ulang apa yang ada di ini saya. Kalau ini kelihatan? Belum. Masih. Oh, oke. Saya nggak ngingetin karena saya pikir maksudnya memang begitu, Kak Ita. Oh, maafkan. Enggak. Iya. Saya ada di, sebentar ya. Saya coba. Aduh, maafkan. Nggak ada yang memberitahu pada saya tadi. Sehingga Iya. saya nggak tahu kalau bahwa itu slide nggak jalan dari tadi. Iya. Ya, ini saya lagi buka, lagi loading. Oke. Sebentar. Nah, ini kalau gitu saya tutup. Oke. Ntar, saya mesti share slide dulu. Harus ditek. Kalau ini kelihatan nggak? Oh iya. Kelihatan nggak, Ita? Oke. Dan betul. Oh, I'm so sorry. Jadi, maafkan. Nah, oke, saya sudah sampai sini. Nanti bisa saya share ya. Saya bagi. Nah, ini summary-nya. Jadi mengenai ketaatan yang Paulus di tengah protes yang jahat. Saya mengingat pada waktu saya mempersiapkan ini, apa yang terjadi, mungkin ini sudah rahasia umum kan ya, mengenai apa yang terjadi pada Pak Ahok pada waktu itu. Mirip-mirip pengadilan jahat yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka kepadanya. Padahal tidak ada yang salah yang dilakukan. Ya, orang bisa mengatakan ya dia baiknya jangan ngomong begitu dan sebagainya. Tetapi mirip-mirip. Tapi yang terjadi pada Paulus justru lebih berat sebetulnya. Karena selama itu selain dia dipindah-pindahkan, ditahan, dia diberi kesempatan ngomong, tapi tentu sudah ingat ya kisah-kisah dia itu. Dia dipukulin, diamuk massa, bahkan sampai dengan sengaja supaya dia mau dipukul gitu ya oleh para tentara dan sebagainya untuk mengorek dan sebagainya kondisi dia. Di semua itu Paulus tidak bergeming. Paulus bergeming. Dia tetap taat dan setia kepada apa yang sudah Tuhan panggil kepadanya. Saya sendiri bertanya-tanya, apakah saya bisa setia nggak? Di tengah apa yang Tuhan percayakan, itu jelas kita tahu ya, mungkin dalam hidup kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, apakah kita bisa taat dan setia dengan kualitas seperti ini? Seringkali ada hal sedikit membuat kita ingin mundur, kita ingin berpaling, atau kita merasa udah cukuplah yang saya lakukan, enough is enough gitu ya. Tapi Paulus mendedikasikan seluruh hidupnya. Bahkan ketika mungkin di pasal 24 ketika dia masuk ke Yerusalem, mau masuk ke Yerusalem, 21. Ya, pasal 21, mulai ayat 15 ketika dia mau ke Yerusalem, itu orang-orang larang dia. Bahaya di situ. Gitu. Sampai dia bilang, jangankan dianiaya, mati pun aku rela. Katanya. Demi
ketaatannya kepada perintah Allah yang itu yang dia saksikan. Oh, dia dipanggil memberitakan itu. Ya, itu yang pertama. Saya sangat terharu dan ingin belajar gitu ya, bagaimana ketaatan yang mendalam seperti itu. Saya rasa apa yang dialami Paulus begitu menggerakkan saya di yang pertama ini. Kedua, saya teringat dengan 2 Timotius 4 ayat 2 yang mengatakan beritakan firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Paulus tidak sibuk mengasihani dan membela diri saja. Ya, tetapi poin dia terus clear memberitakan penggenapan janji Allah itu, kabar baik itu. Itulah tujuannya. Sehingga dia bisa mengatakan itu tadi, saya beruntung. Katanya. Itu yang saya akhirnya konklusikan mengapa dia memakai kata beruntung itu. Dia nasihati Timotius ya di dalam 2 Timotius ini, kamu siap ya. Baik tidak baik waktunya, beritakan, siap sedia untuk memberitakan firman. Dan itu yang Paulus lakukan. Di tengah dia ditekan dalam keadaan yang tidak menguntungkan, dia bisa melihat bahwa pengadilan yang terjadi itu adalah sebuah keberuntungan. Dia bisa memberitakan dengan begitu leluasa. Bukan hanya di hadapan orang-orang kecil, tapi orang-orang besar ya, seperti yang kita lihat tadi, pembesar-pembesar kota, kepala-kepala pasukan, bahkan di hadapan Raja Agripa. Saya melihat kadang-kadang untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan, tentang apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, ya kita nimbang-nimbang. Nanti gue dipikir apa ya? Gitu nanti Tapi Paulus peka sekali melihat timing Tuhan, melihat kesempatan yang Tuhan berikan dia dan dia menangkapnya. Apakah kita demikian dalam hidup kita? Itu juga jadi pertanyaan refleksi buat saya. Yang berikutnya, di saat-saat berat, ternyata hikmat, kekuatan dari kehadiran Allah lah yang menjadi kekuatan. Tentu tidak semua orang diberi karunia seperti Paulus luar biasa seperti ini ya, memberitakan Injil dengan begitu hebat. Tetapi Paulus itu orang biasa kok, manusia biasa seperti Anda dan saya. Mungkin di saat-saat tertentu ya, kita pun mendapatkan kekuatan dari Allah dalam menghadapi saat-saat berat. Saya pikir ketika saya membaca kisah Paulus, saya istilahnya terkandung ayat ini nih, ayat 2 pasal 23 ayat 11 ini. Ya, bagaimana roh Tuhan menjumpai Paulus dan menguatkan dia. Pasal 23 ayat 11 ya. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, teguhkan hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah engkau harus bersaksi di Roma. Mungkin itu yang mendorong dia untuk naik banding sampai ke Roma. Ya, tetapi kehadiran Allah, Roh Allah yang meneguhkan dan menguatkan dia. Mungkin di saat-saat tertentu dalam pergumulan berat kita ya, hidup kita, ada waktu di mana Allah meneguhkan kita. Semoga kita peka ya pada saat-saat seperti itu. Dan saya yakin biasanya iya. Dari pengalaman perjalanan saya juga bersama Roy di dalam mengiring Tuhan, ada saat-saat berat di mana kemudian Tuhan secara khusus hadir lewat banyak hal. Mungkin bukan seperti Paulus ini ya, dia merasakan Tuhan yang datang, tapi mungkin lewat kehadiran sahabat, melalui firman-Nya, melalui pujian lagu gitu ya, di mana kita merasa Roh Allah menyapa kita dan menguatkan kita, memberi kita juga hikmat, tuntunan apa yang harus kita lakukan. Penting ini, gitu ya. Jadi saya menyimpulkan ini, extra burden needs extra power, extra strength, ya. Beban yang lebih berat membutuhkan kekuatan yang lebih besar, kekuatan yang ekstra. Nah, biasanya Tuhan berikan tuh. Ya, demikian juga Paulus.
sebelum dia menghadapi saat-saat beratnya, Tuhan menguatkan dia. Hadir. Nah, refleksi saya yang berikutnya adalah bagaimana respon kita. Selalu dalam setiap pemberitaan firman, terhadap kita belajar firman Tuhan pun, terhadap kita PA, terhadap kita dengar khotbah, terhadap kita berjumpa dengan Tuhan di dalam banyak peristiwa, bagaimana kita meresponinya. Agripa sampai akhir dia tidak menerima Injil itu, pemberitaan yang kebenaran Allah itu yang dinyatakan melalui Paulus. Festus juga. Banyak orang yang hadir di pengadilan itu juga. Dan jangan kita menjadi satu di antara mereka. Agar kita merespon terhadap semua yang Tuhan nyatakan kepada kita. Saya percaya Tuhan bicara kepada setiap kita dengan poin yang berbeda-beda. Ya, saya juga ingin mendengar malam hari ini bagaimana Tuhan menyapa Bapak Ibu melalui pembacaan itu. Ya, ini kan refleksi saya terhadap apa yang kita baca bersama dari bagian tadi. Mungkin Bapak Ibu punya refleksi lain yang Bapak Ibu temukan atau Bapak Ibu tangkap di saat kita membahas ini. Mungkin itu bisa kita bagi satu dengan yang lain pada malam hari ini, sehingga itu bisa menjadi berkat juga. Mungkin itu berbicara pada saya, pada teman-teman yang lain, refleksi yang Bapak Ibu dapatkan. Gitu. Nah, biarlah kita merespon. Bukan hanya kita pandai membagikan, tetapi kita meresponinya juga di dalam hidup kita. Yaitu ketika Tuhan mengatakan sesuatu, Festus tidak mau meresponnya. Mungkin ya, kegelisahan dia itu tidak dia responi dengan kemudian sebuah action, mentaatinya. Tidak seperti Paulus, apa yang Tuhan nyatakan di dalam penglihatan teofaninya, kemudian dia responi dengan memberi seluruh hidupnya, seluruh dirinya kepada Allah. Dia menerima. Tidak gampang loh. Kita baca ya tentang pertobatan Paulus itu di Kisah Para Rasul 8 dan 9 itu, bagaimana dia beberapa hari perlu dia waktu matanya buta itu. Sampai kemudian datang utusan Tuhan kepadanya. Bercakap dengannya. Nah, itu doa saya selalu di dalam setiap saya membaca firman Tuhan atau merenungkan, supaya saya pun merespon dengan hidup saya, gitu ya. Dan saya rindu juga saya mendengar dari Bapak Ibu malam hari ini apa yang Bapak Ibu dapatkan, supaya itu memberkati saya juga Bapak Ibu yang lain, kita semua bisa sama-sama merespon di dalam hidup kita. Itu saja refleksi saya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya stop share dulu dan mungkin saya serahkan kembali kepada Pak Jarwo ya. Terima kasih, Kak Ita. Sebuah penjelasan yang komprehensif. Tidak saja komprehensif tapi detail, dan ada hal-hal yang sebetulnya luput dari perhatian kita. Kita anggap itu adalah bagian dari kisah ini, tapi sama Kak Ita dijelaskan dengan lebih detail, sehingga kita bisa mendapatkan satu nilai yang lebih gitu. Contohnya, Bernike. Siapa Bernike? Kenapa dia disandingkan dengan Agripa dan Bernike? Bernike itu istrinya Agripa, yang ternyata adalah saudaranya sendiri. Mereka incest. Dan kenapa Festus memanfaatkan kehadiran Agripa, itu kan kita juga nggak tahu. Agripa datang dulu ke Kaisarea lalu digelar persidangan, atau mereka mau menggelar persidangan kebetulan Agripa datang. Enggak. Festus itu tahu sekali siapa Agripa, karena Drusilla, istrinya Festus, adalah saudaranya Bernike dan Agripa itu sendiri. Nah, tadi Kak Ita menjelaskan bahwa Agripa itu sangat tahu hukum agama Yahudi. Benar. Bahwa Agripa orang Yahudi, bukan. Agripa itu orang Korselis. Jadi dia orang Idumea sebenarnya. Klan Herodes itu orang Idumea. Idumea itu apa ya? Turunannya Esau, orang-orang Edom. Tapi mereka tuh mau memeluk agama Yahudi.
Makanya disebut porselit itu. Dan klaim Herodes, terutama Herodes Agung, itu sangat memegang tata cara agama Yahudi supaya betul-betul diakui sebagai orang Yahudi gitu. Dan itu sepanjang keturunannya mereka melakukan upaya itu supaya diterima oleh orang Yahudi. Nah, untuk alasan itulah kenapa Festus menghadirkan persidangan ketika ada Agripa, supaya hal-hal yang diperbincangkan oleh orang-orang Yahudi yang di luar pengetahuan Festus tentang agama itu, Agripa sebagai orang yang cukup tahu bisa memberi pertimbangan gitu ke Festus supaya dia tidak salah menuliskan tuduhan. Karena tujuan utama Festus adalah mengirim Paulus yang memang sudah banding ke Kaisar ke Roma, tetapi dengan tuduhan gitu. Sebab kalau tidak itu gak umum kata Festus begitu kan. Nah itu menambahkan apa yang kita sampaikan tadi. Kemudian juga siapa sih nggak percaya kebangkitan? Seluruh orang Yahudi enggak. Yang tidak percaya kebangkitan itu orang-orang Farisi. Kenapa Paulus percaya kebangkitan? Karena Paulus orang Farisi. Jadi di Sanhedrin itu kan ada orang Saduki, orang Farisi, ahli Taurat gitu kan. Imam besar itu pasti orang Saduki. Orang Saduki itu siapa? Orang Saduki adalah orang-orang yang dipakai oleh pemerintah Roma untuk kepentingan mereka di mahkamah agama itu. Gitu. Cuman memang bagaimanapun juga orang-orang Saduki nggak terlalu agama. Gitu. Mereka orang kaya aja gitu. Nah mereka tidak percaya kebangkitan. Ketika Paulus diadili di Yerusalem, Paulus karena ya mungkin melihat kesempatan diadu antara orang Farisi dan orang Yahudi lain itu melawan orang Saduki ketika dia mengangkat isu tentang kebangkitan orang mati itu. Itu tadi dijelaskan dengan baik oleh Kaitan. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan yang dijelaskan Ibu Ita tadi, apabila ada yang ingin mencoba untuk menggali lebih dalam atau ada hal yang patut dipertanyakan, dipersilakan. Waktunya disediakan. Silakan.